والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh. Yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari yang keempat daripada Ramadan yang diberkahi, dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali dalam langgar ini. Kira-kira kurang lebih 1 tahun kita kada bertemu, persisnya kurang lebih begitu. Mungkin mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin apakah ada yang sudah kulik lagi pada ulun pada pian beratan ulun biar aja pendudian kada apa-apa ya ayah pian nak pada tolak berangkat kada apa-apa. Ulun berdudi aja dulu
Hadirin rahimakumullah, kurang lebih setahun dari Ramadan yang lewat, pada subuh ini kita bertemu kembali dalam kesempatan yang sama dan insya Allah dalam materi yang sama, yaitu tentang sejarah. Salah satu yang wajib dalam rukun iman kita adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Iyalah, karena kita dalam agama itu ada tiga, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini yang harus kita pahami. Inilah pokok dalam beragama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, maka Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu engkau bersyahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa an tuqimas shalah. Yang kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat zakat, kelima naik haji ke Baitullah. Nah, kita pada hari ini melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bagian daripada pelaksanaan rukun Islam. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah itu ditanya mal iman. Ya Rasulullah, mal iman, apa itu iman? Kata Rasulullah, iman itu antu'minu billah, engkau antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya Allah. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wa rusuluhi, dan beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Wal yaumil akhiri, beriman kepada hari kiamat. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallah, dan beriman kepada takdir baik dan buruk itu adalah ketentuan Allah. Maka di dalam rukun iman itu ada yang disebut dengan antu'mina birusulihi. Kita beriman dengan rasul-rasulnya Allah. Apa yang dimaksud beriman dengan rasulnya Allah? Yaitu kita percaya bahwa Allah Ta'ala itu punya rasul, punya utusan-utusan untuk manusia, menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa jumlahnya para rasul? Jumlah para rasul itu adalah 114 rasul. Kalau nabi itu 124.000 nabi. Dari 124.000 nabi itu diangkat menjadi rasul, yaitu kurang lebih 314, bukan 114, 314. Ada yang mengatakan 313. Ini kita wajib percaya bahwa 314 para rasul, 124.000 nabi itu ada. Walaupun kita tidak tahu rinciannya, namun kita wajib percaya bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai para rasul 314. Ini wajib beriman secara keseluruhan. Namun di sisi lain lagi kita wajib beriman akan para rasul itu sebanyak 25 rasul. Ada 25 rasul yang kita wajib beriman secara rinci. Kalau bahasa kitabnya itu secara tafsiliyah, secara tafsili, perorangan-perorangannya ini kita harus tahu, yaitu yang kita kenal dengan 25 rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. 25 rasul, apakah kita masih hafal atau kada? Bagusnya hafal. Terus kalau kada hafal kayak apa? Sulit ketika kita ditanya apakah ini rasulnya Allah. Kalau kita kada percaya dengan rasulnya Allah, padahal itu rasulnya Allah, kafir.
Nah, sehingga menuntut kita agar kita itu hafal bahwa dari 25 rasul itu mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu harus hafal. Orang Bahari ini dilajarakan mulai anak-anak kecil dalam ayunan. Sudah dinyanyiakan 25 rasul. Walaupun sekarang sudah berubah keadaan. Kenapa? Karena mama abahnya juga kada hafal. Kayak apa hendak menyanyiakan, melajarakan 25 rasul. Nah, apabila kebetulan kita suka hadir ke majelis taklim dan sebagainya, itu diajarkan aqidatul awam. Aqidatul awam itu ada berisikan tentang akidah-akidah yang wajib bagi kita yang berupa syair. Nah, itu ada tentang 25 rasul. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudum Salih wa Ibrahimu kullum muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kazaya Kubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawudu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya. Itu 25 rasul. Itu ada di dalam aqidatul awam. Lalu dalam 25 rasul itu ada seorang nabi yang bernama Ilyas. Nabi Ilyas inilah hendak ulun kisah. Nabi Ilyas inilah hendak coba kita gali pengetahuan tentang Nabiullah Ilyas. Siapa Nabi Ilyas? Kayak apa Sidin berdakwah? Di mana tempatnya? Kapan sejarahnya? Biar kita paham. Biar satu, kenapa ini bagian daripada rukun iman. Kemudian bagian kita menggali sejarah beliau untuk memantapkan pengetahuan, kemudian mengambil berkah dari cerita itu. Berikut bagaimana seluk-beluk bahkan jejak langkahnya Nabiullah Ilyas alaihissalam. Dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita, orang walaupun ini beda pendapat, ada orang yang percaya, ada yang kada, itu terserah karena bukan rukun iman. Apa keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sekarang ini Nabi itu ada yang hidup, masih ada yang hidup, walaupun tidak menyampaikan membawa syariat. Ada yang masih hidup itu ada 4, 2 di bumi, 2 di langit. Itu keyakinan kita. Yang lewat sudah ulun jelaskan, mungkin sudah beberapa tahun yang lewat. Yang pertama nang di bumi ini 2 nang hidup. Pertama Nabi Khidir, yang kedua Nabi Ilyas. Adapun yang di langit itu ada 2. Pertama Nabi Isa, yang kedua Nabi Idris. Di bumi nang masih hidup, ingat ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Wahabi kada percaya, orang Muhammadiyah kada percaya, ya kada apa-apa. Mau percaya mau kada ya terserah. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, artinya bahasa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita ini di Indonesia ini kan ada 2 organisasi Islam yang terbesar, walaupun yang kecil-kecil itu ada. Pertama Nahdlatul Ulama, orang Bahari nyambat NU. Yang kedua adalah Muhammadiyah. Bila yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka identiknya itu adalah orang NU.
orang NU orang baik, nah kayak kita nih. Maka kita selalu dengan orang NU, ya orang NU itu ya ulama-ulama kita bahari itu umpet di NU. Nah salah satu ajaran dalam NU, paham dalam NU Ahlus Sunnah wal Jamaah itu satu fikihnya mengikuti salah satu mazhab yang 4. Mau fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali terserah aja. Nah kebetulan kita pengikut mazhab Syafi'i. Kita ini pengikut mazhab Syafi'i dalam fikih. Nah, kemudian dalam tauhid, dalam akidah, kita ini mengikuti paham Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, yang mana akidah ini bahasa kita keyakinan terhadap Tuhan atau tauhid itu berpahamkan Asy'ari dan Maturidi dengan metodenya sifat 20. Ya, nang kita belajar sifat 20 tuh, mulai wujud sampai mutakallimun dan akidah yang lain. Kemudian kita dalam tasawuf, kita belajar tasawuf. Tasawuf kita mengikuti paham Imam Al-Ghazali, Junaidi Al-Baghdadi, dan Syekh Abdul Qadir Jailani. Inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Nabi sekarang ini yang hidup ada 4, 2 di bumi, 1 Nabi Khidir, 2 Nabi Ilyas. Wajibkah kita percaya? Kada juga. Boleh jangan percaya. Nah kita tahu diceritakan memang begitu dalam kitab. Nabi Khidir ditugaskan Allah di dalam banyu, menguasai banyu. Nabi Ilyas ditugaskan Allah di hutan-hutan rimba. Nang 2 di langit ini Nabi Isa. Nabi Isa ini di langit kedua bersama Nabi Yahya, sepupu Sidin juga di langit kedua. Nang kedua Nabi Idris. Nabi Idris itu ada di langit keempat. Inilah keyakinan kita. Nah lalu salah satunya adalah Nabiullah Ilyas. Nah ini yang kita kisahkan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Wa inna Ilyasa, dan sesungguhnya Ilyas itu laminal mursalin, bagian daripada rasul-rasulnya Allah. Siapa garang Ilyas itu? Ya, dan kita ini banyak pengarang tuh Muhammad Ilyas. Nah, Ilyas itu siapa? Rasulnya Allah. Qalal Kisai, berkata Imam Kisai rahimahullahu taala, qala Ka'bun lamma wulida Ilyas alaihi salatu wassalam wa nasabuhu annahu Ilyas ibnu Saba ibnul Aizar ibnu Harun. Ilyas ini bapak Sidin atau nasab Sidin adalah anak Saba. Saba ini anak Aizar. Aizar itu anak Nabi Harun. Nabi Harun itu dangsanak seibu lawan Nabiullah Musa alaihissalam. Berarti Nabi Ilyas ini generasinya di bawah Nabi Harun. Bahasa kita buyutnya Nabi Harun itu Ilyas salah. Jadi nasab ini penting, nasabnya tahu nih, walaupun dalam kaidah agama mengetahui nasab itu beberapa hukum. Satu, kita mengetahui nasabnya ada hukum wajib. Nasab siapa? Nasab Rasulullah kita wajib tahu, minimal 4 ke atas. Oleh para ulama itu 4 ke atas wajib kita tahu. Bila kada tahu berdosa. Nabi Muhammad itu anak siapa, cucu siapa, buyut siapa, itu wajib tahu tuh. Bila kada tahu berdosa tuh, supaya tahu bahwa Rasulullah ini nasabnya mulia, nasabnya begini-begini kada. Nah lalu makanya kita kenal Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya Allah, bin Hashim bin Abdul Manaf. Nah, minimal kayak itu tuh hafalnya itu. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf.
Nah sekarang Nabi Ilyas itu Ilyas bin Sabah ibnul Aizar bin Harun, itu abah. Nah kita ini kadang-kadang dan dulu nancak banyak yang nggak ada tahu ngaran kai aja ada tahu kai seorang itu ada tahu. Ya Allah ya Karim, padahal nang abah dari jihad abah ini apalagi dari jihad umat. Makanya rumit. Kalau kaidah orang ngaji ilmu nasab, orang nang kada kenal kakeknya itu bingung manusia apa, anak siapa. Pasti jadi kita harus paling ganda jelas sampai ke datuk abah kai datuk, sehingga kita ini tahu nasab. Sehingga apabila tahu nasab, kau menjaga kehormatan nasab dan sebagainya. Walaupun mulianya manusia itu bukan karena nasab. Syaraful insan bil ilmi wat taqwa wal adab, la bil ansab. Kemuliaan manusia itu hanya dengan ilmu, takwa dan adab, bukan karena nasab. Orang nasabnya itu anak siapakah, turunan siapakah, munnya kada beilmu, kada takwa, kada beadab, ya kada mulia lah jadinya. Nah, Nabiullah Ilyas ini adalah anak Sabah bin Aizar bin Harun. Bibitnya bahasa orang ini memang bibit hebat nih. Ya kalau lah karena abah nih. Kemudian wa ummuhu, ibu beliau. Ibunya Nabi Ilyas nih bernama Sapuriyah. Siapa Sapuriyah itu? Sapuriyah itu adalah kaki daripada atau ayahanda daripada Sapuriyah itu adalah ummu abihi. Sapuriyah adalah turunan, begitu aja, turunan Nabiullah Musa alaihissalam, Musa bin Imran. Artinya nampak begini aja, dari pihak abah Ilyas ini turunannya Nabi Harun, dari pihak mama turunannya Nabi Musa. Berarti dua bibit nih bibit hebat. Bahasa orang sekarang ma'ahsanan nabat iza hasunal mambat. Alangkah bagusnya tumbuhan itu, jagung kah, mangga kah, kalau memang bibitnya bagus, tanahnya bagus, bibitnya bagus, napa ada ya kalau lah. Nah makanya di dalam kaidah perkawinan Nabi itu menekankan di dalam mencari istri atau mencari suami ada dua hal titik berat pian yang ditekankan Nabi. Bukan kan nikah itu kalau sempurna tuh 4, kalau lah kata Nabi tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan itu dinikahi karena 4 macam. Termasuk aja bini-bini mencari laki itu karena 4 macam. Pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Kalau laki-laki itu karena ketampanannya. Yang kedua, wali ginaha, karena kekayaannya, sugih. Yang ketiga, wali hasabiha, karena turunannya. Yang keempat, wali diniha, karena agamanya. 4 kata. Kalau kita dapat 4 nih rasanya sempurna bian. Tapi kalau ngalih laki-laki nih jari atau pian jari minantu jadinya kawal lengkap 4 nih nah, orangnya tampan ya kalau lah berduit, turunannya baik, agamanya baik, wah ini hebat dah. Laki-laki jari kayak itu juga, orangnya cantik, kaya,
Anak orang alim, artinya anak orang baik, turunannya baik, kemudian agamanya baik, sempurna. Tapi mencari nang sempurna ini ngalih banget. Nah, nang penting nang dititik beratkan oleh Rasulullah itu ada dua hal. Nang apa? Lihasabiha walidiniha, turunannya lawan agamanya. Itu dulu nang penting banget bilanya mencari minantu, mencari laki kah, mencari bini kah, dua ini dulu nang penting. Nah, lihasabiha, inya anak siapa garang, kainya siapa, mamanya siapa, anunya siapa, ini penting. Jangan asal-asal kawin timbul kari tahu buat juriat siapa. Ini penting. Karena zaman sekarang itu kadang-kadang kita aneh. Itu aneh. Anehnya apa? Karena sekarang ini dunia modern, orang timbul-timbul kawin lawan orang jauh. Lo takoni di mana dapat? Sakanya di media sosial, di Facebook biar dapat. Han nggak tahu kada abah mamanya kada tahu. Ini kan diseikung berdua ini nih. Di mana tetamu jar di WA jar. Han kada tahu, tahulah abahnya kada tahu. Kada jelas. Hah? Boleh, Dan ini banyak terjadi ini. Nang datang awal dahulu tuh banyak nang ini nih. Nah, mestinya apa? Dua hal nang sangat pokok dulu nang kita ketahui. Inya anak siapa? Anak siapa garang dulu? Mamanya siapa? Abahnya siapa? Kainya siapa? Oh, kita telaah. Ini paling kada istilah orang sekarang ini nang dimaksud ta'aruf, mengetahui perkenalan ini nang diketahui nih. Kenapa? Supaya satu pian. Ini ada orang, ada dua hal dalam kehidupan kita ini, mohon maaf. Satu, ada yang disebut genetik. Istilah orang ini disebut nih DNA, kalau nih istilah orang ini genetik. Oh, mohon maaf ya, genetik itu kan bahasa kita bawaan sifat dan sebagainya. Genetik ini ada dua, bisa membawa penyakit, dua bisa pembawaan sifat. Karena Nabi mengatakan mamin mauludin yuladu illa walau sirrun min sirri abihi au ummihi. Setiap anak yang lahir itu pasti membawa genetik abahnya atau mamanya. Itu pasti ada. Lalu nang nyata rajin genetik tuh. Satu, membawa penyakit turunan. Di Cina, pian, itu di Cina apa nang ulun baca, itu rakyat masyarakat tuh wajib tahu tisdiinah tuh wajib tisdiinah supaya tahu napa mendeteksi penyakit, supaya tahu rakyat gue ini banyak penyakit ini, sehingga pemerintah menyediakannya lagi. Salah satu kita nih nang rancak kita sambat dalam kehidupan nang wain itu ban ini jar penyakit ini turunan ini jar ini menurun gena ke anaknya jar ini turunan itu iya karena yang disebut dengan genetik. Ban ini jar mohon maaf ulun kada nyambat siapa-siapa ini turunan gila ini jar ini nunggu gila bener anaknya jar mau dikawinnya apa gila jangan gini jar. Ini perlu kita ketahui. Iya ada genetiknya. Nang kedua itu kan penyakit. Nang kedua pembawaan sifat. Muninya memang genetik dasar abah mamanya penguyaan, anaknya dasar penguyaan juga. Asli pian itu nama genetik ngarannya. Mun sudah mama abahnya nih genetiknya bakhil pemalar, anaknya dasar juga pemalar juga. Cucuk jar ini dasar kayak abahnya pemalar jar. Iya genetik. Nah itu nang perlu kita ketahui. Diketahui juga sekalian ini mama abahnya diketahui itu tuh. Makanya penting lihat sabiha. Tahu ini diketahui abahnya siapa, mamanya siapa. Ini satu. Nang kedua walidiniha agamanya.
Nah penting agamanya, nang inya masalah bacari kadanya sugih kadanya nih tuh kada terlalu penting nih tuh. Masalahnya apa? Masalahnya selama laki-laki itu bertanggung jawab aja dan mau aja berusaha, selebihnya nasib. Karena kita ini mohon maaf banyak aja orang bahari datang jadi 10 sekarang sugih aja mau aja. Kada ada orang nang kawin langsung sugih itu jarang. Orang sugih berdua nang banyak ini kan orang mau merintis dari nol. Nang penting mau berjuang, mau berusaha. Nang pokoknya adalah turunan agamanya bagus siam sudah. Itu nang sangat pokok. Nah tambahi hanya nang lainnya. Hanya nang lainnya hendak menyempurnakan nangaran bungas, nangaran berduit tuh relatif kau aja lah diindahkan. Nah hadirin rahimakumullah. Jadi Nabiullah Ilyas ini secara turunan dari abah dari mama, ya Allah, turunan hebat, turunannya Rasul jua. Zahara lailata maulidihi anwarun adha'at minha maharibu bani Israel. Ketika ibundanya Ilyas ini melahirkan Ilyas, di zaman itu semua mihrab, arti mihrab itu tempat ibadah lah. Kalau bahasa sekarang nih kayak ini nah mihrab, kalau disambat ini nih Pak Imaman ini disambat mihrab tuh. Di masjid itu ada mihrab itu ya Pak Imaman tuh. Ini kita nyambat. Zaman dulu mihrab itu adalah tempat ibadah aja. Tempat ibadah. Nah makanya mun kita rajin ada kalau menyambat mihrabun Nabi, mihrabnya Rasulullah, mihrabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila orang tuh ke Makkah terus ke Madinah atau ke Madinah dulu, biasanya mana nang tahu laki-laki hendak mencari dulu mihrab Nabi, di mana garang Nabi dulu sembahyang. Tempat Pak Imaman Nabi itu sembahyang nyalain nang kita di Masjid Nabawi itu sembahyang 5 waktu. Imam itu ada di mihrab, kada di muka itu, di muka mihrab itu tambahan bangunan. Nah mihrab Nabi itu apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Itu dah ujar Rasulullah, tempat antara kuburku lawan mimbar khutbahku itu namanya raudhah. Itu raudah orangnya yang wari ini orang ke raudah tuh cuma wajah ini masuk ke raudah tuh sekali tulak sekali aja jeruh ini kawa, bukan berziarah sekali aja kan, masuk ke raudahnya itu hanya dapat sekali untuk zaman nang ini nih. Bila orang umrah ujar sekali aja kawa dapat ke raudah. Mun masalah ziarahnya di luar raudah gin kawa aja ziarah. Itu kan pengertian ziarah aja. Nah lalu nih kubur Nabi terus sampai mimbar khutbah tuh. Nah itu tempat antara itu tuh ngarannya raudhah. Bila inya raudhah, Nabi mengatakan raudhah itu adalah mustajab doa. Orang berdoa gitu mustajab. Apa arti raudhah? Raudhah itu adalah raudhatun min riyadil jannah, kata Rasulullah, kebun surga. Makanya orang berada di raudhah Nabi itu bagaikan berada di taman surga, seakan berada di kebun surga. Apa artinya? Rame, tenang, damai, doa mustajab, malaikat penuh dan sebagainya. Nah di samping mimbar Nabi itu, itu ada Pak Imaman ngarannya mihrab.
mihrabun Nabi kada persis pang di pinggir mimbar kada bekas sedikit beberapa ya kurang lebih semeter lah kurang lebih itu ada mihrab Pak Imaman pas kayak seikung orang aja. Nah itu mihrab Nabi itu disebut mihrab. Ini kayak kita nih Pak Imaman nih ini mihrab ngarannya mihrab. Nah ketika Nabiullah Ilyas alaihi salam dan saat itu adalah zamannya zaman Bani Israel, adaat minha maharibu Bani Israel. Bercahayalah terang semua mihrab-mihrab yang ada di Bani Israel zaman itu tuh terang. Bercahaya menjadi sebuah keajaiban alam, menjadi sebuah isyarat ini ada apa. Pak Imaman ini jadi terang. Nah ini keajaibannya. Nah ini menunjukkan bahwa kehadiran Nabiullah Ilyas di alam dunia ini apa? Merupakan penerang di bumi. Falamma nazarat muluku Bani Israel zalik. Saat itu kerajaan sudah banyak. Para raja-raja di zaman itu melihat kejadian itu. Loh, ini ajaib nih. Ini apa nih terang? Nah mereka alimu annahu qad hadasa hadisun. Mereka mengetahui ini ada terjadi sebuah kejadian ajaib. Fata'arraful khabar. Mereka mencari informasi, mencari berita. Faqila lahum. Maka dapatlah jawabannya. Ulida mauludun min waladi Harun ibni Imran. Lahir seorang anak turunannya Nabiullah Harun alaihissalam. Itu tuh buyutnya Nabi Harun lahir. Buyutnya Nabi Harun lahir. Nah begitulah sedikit tentang kelahiran Nabiullah Ilyas alaihi salatu wassalam. Insyaallah minggu depan kita terus cagali pengetahuan tentang Nabiullah Ilyas alaihi salam. Karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa qarabati wa zurriyatihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-da'imah fid-din wad-dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala